Ada nabi yang dibangkitkan, laisa ma'ahu ahad, kata Nabi. Tidak ada satupun pengikutnya. Karena kenapa? Nabinya dibunuh. Fenomena yang terjadi di zaman sekarang, maraknya perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang mengajak kepada sebuah komunitas, dalam tanda kutip, komunitas yang mengatasnamakan agama. Karena genrenya komunitas, kawan-kawan, memang bakalan rame orang yang ingin bergabung, karena mereka di sana akan mendapatkan banyak hal seperti relasi, kemudian komunitas tentunya, dan bahkan yang paling sering membuat orang itu tertarik untuk bergabung dikarenakan ada keuntungan duniawi. Kita akan bahas permasalahan ini secara mudah dan relate dengan kehidupan kebanyakan orang. Kita ambil contoh yang terjadi di zaman kita sekarang ini, apalagi di daerah kami ya, di mana ada sebuah komunitas yang boleh dikatakan ini komunitas yang besar, dan komunitas ini dipimpin oleh seorang yang memiliki nama dan memiliki nasab keturunan yang di sebagian besar orang mengakui bahwasannya nasab dari orang tersebut adalah nasab yang terhormat. Dan ia menggunakan fasilitas tersebut, ia menggunakan nama besar dari orang tua dia tersebut untuk mendapatkan ketenaran di tengah umat. Sebenarnya kawan-kawan, yang terjadi adalah mereka memanfaatkan komunitas tersebut untuk menggait banyak pengikut, ya, seperti yang kita katakan ataupun yang sering kita dengar di zaman sekarang, game of attention, permainan dari attention, yaitu seberapa kuat orang dalam menarik massa, maka dia mendapatkan banyak hal. Bahkan yang kita katakan tadi sebelumnya, ujung-ujungnya adalah keuntungan duniawi. Yang mendapatkan keuntungan duniawi bukan hanya mereka, bukan mereka saja yang memiliki nama tersebut atau pemimpinnya tersebut, bahkan orang-orang yang mengikutinya. Karena saking banyaknya keuntungan tersebut, mereka kecipratan keuntungan. Jadi membuat sistem yang dibuat tersebut menjadi kuat. Nah, ketika sistem tersebut kuat, terbentuklah komunitas yang berkesinambungan. Mereka konsisten karena ada keuntungan di sana. Betapa banyak kami lihat orang-orang yang dari ekonomi rendah bisa, ya, hidupnya mulai ada perubahan karena bergabung di komunitas tersebut. Tapi masalahnya kawan-kawan, apakah ini positif? Ya, jawabannya ini bukan komunitas positif. Karena kenapa? Ini lebih kepada mengambil keuntungan di atas penderitaan orang yang banyak. Kenapa? Karena di sana mereka jual janji, ya, jual impian. Sebenarnya dari zaman dulu kawan-kawan, misalnya dari permasalahan MLM, kenapa mereka bisa menggait banyak orang? Karena di sana mereka menjual yang namanya impian. Begitu juga dalam agama, mereka menjual impian. Contoh saja, ketika dikatakan kalau kita bergabung di komunitas ini, maka insya Allah kita lebih mudah masuk surganya misalnya. Padahal mereka nggak menyampaikan ilmu di sana. Mereka nggak pernah menyampaikan ilmu. Karena kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Zikir misalnya, mereka katakan, ya, yang pernah kami kutip di sebuah buku dari mereka, mereka katakan, wadkurullaha dzikran katsira. Di Al-Quran itu ayat Al-Quran, ayat yang mulia, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi apa yang diterjemahkan? Terjemahannya adalah berzikirlah kalian dengan zikir 1000. Nah, masalahnya kan kawan, kita nggak boleh mentafsirkan ayat Al-Quran dengan seenak maunya kita atau karena keuntungan dunia yang kita inginkan. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Allah katakan dalam Al-Quran, janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah, yaitu mereka menjual ayat-ayat Allah itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka dari itu kawan-kawan, keikhlasan di zaman sekarang ini, ya, bahkan bukan zaman sekarang, dari zaman dulu keikhlasan itu sangat dibutuhkan. Tapi banyak orang di zaman sekarang ini karena terlalu cinta dengan dunia, maka mengabaikan yang namanya keikhlasan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal a'malu binniyat,
wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu semuanya tergantung dengan niat, dan setiap niat itu ia mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka di sesi yang singkat ini kawan-kawan, saya cuma mau membuka pikiran kita agar lebih jernih melihat keadaan itu dengan yang sebenarnya. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terpedaya dengan banyaknya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di dunia ini, engkau akan disesatkan di jalan Allah. Karena bukti keberhasilan atau bukti kebenaran itu bukan karena banyaknya perkumpulan. Hadis Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir itu ada nabi yang dibangkitkan, laisa ma'ahu ahad, kata Nabi. Tidak ada satupun pengikutnya. Karena kenapa? Nabinya dibunuh. Dia nggak ada pengikutnya. Tidak sama sekali. Karena Allah tidak pernah memperhatikan hasilnya bagaimana. Karena itu sudah urusan Allah, takdir yang Allah berikan. Allah cuma perintahkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang itu, kata Allah dalam Al-Quran, dengan hikmah dan peringatan-peringatan yang menyentuh. Dan Allah perintahkan kita berdakwah saja, bukan seberapa banyak orang yang akan mengikuti kita. Kalau mau banyak-banyakan pengikut, ya, maka banyak kelompok-kelompok yang sesat itu juga banyak pengikutnya. Apakah itu tolak ukur kebenaran? Enggak. Tolak ukur kebenaran ya Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi SAW, dan bisa dipertanggungjawabkan. Al-Quran ada dalil, ada tafsir yang menjelaskannya. Kemudian dari buku-buku hadis, buku-buku yang dipercaya atau buku-buku yang dijadikan pedoman. Karena banyak orang yang berkata hadis, tapi ternyata hadisnya hadis lemah, yang sangat lemah, atau hadis palsu bahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berkata pada hal-hal yang kalian tidak punya ilmu. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu kan ditanya di hari kiamat. Maka dari itu kawan-kawan, haruslah kita melatih diri kita untuk berpikir lebih kritis, tetap berlandaskan dalil, dan beragamalah dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena itu yang membuat akal kita menjadi sehat. Sekian dan terima kasih.